Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang indahnya keragaman di negeriku, tematik 4H, muatan IPS dan PKN. Tapi sebelum mulai, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat banyak. Mulai dari keragaman suku, keragaman pakaian adat, rumah adat, tarian daerah, alat musik tradisional maupun senjata tradisional. Ayo teman-teman Smart Point, kita mengenali beberapa alat musik tradisional Indonesia. Angklung, gamelan, gendang, sasando, kolintang. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal tari tradisional. Tari Bunglong Jompa berasal dari Aceh. Bunglong Jompa berarti bunga cempaka. Tari Gending Sriwijaya berasal dari Sumatera Selatan. Tari ini biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan yang berkunjung ke Sumatera Selatan. Tari ini menunjukkan sikap masyarakat yang ramah, tulus, dan terbuka terhadap tamu. Tari Hudok berasal dari Kalimantan Timur. Tarian ini mencerminkan kebersamaan, dilakukan pada saat akan menanam padi yang bertujuan untuk meminta kesuburan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tari Seringpi berasal dari Jawa Tengah. Gerakan tari ini sangat gemulai dan harmonis, menggambarkan gerakan air yang mengalir. Tari ini juga mencerminkan sikap masyarakat Jawa yang memiliki budaya yang halus. Tari Saman berasal dari suku Aceh Gayo. Tari ini mencerminkan kebersamaan dan kekompakan. Nah teman-teman, itu tadi adalah beberapa tari tradisional. Sampai jumpa. Kemudian ada pakaian adat Melayu berasal dari Bengkulu. Untuk pakaian adat tulang bawang berasal dari Lampung. Pakaian adat Betawi berasal dari DKI Jakarta. Lalu ada pakaian adat Pangsi berasal dari Banten. Pakaian adat Bedahan berasal dari Jawa Barat. Kemudian ada kebaya Jawa, pakaian adat berasal dari Jawa Tengah. Mengenal rumah adat. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Rumah Balai Batak Toba, rumah adat Sumatera Utara. Rumah Aceh, rumah adat Nangro Aceh Darussalam. Rumah adat Tongkonan, rumah adat suku Toraja, Sulawesi Selatan. Rumah Bailea, rumah adat Provinsi Maluku. Ayo kita mengenal rumah adat yang ada di Indonesia. Rumah Gadang, rumah adat Sumatera Barat. Rumah adat Tongkonan, rumah adat suku Toraja, Sulawesi Selatan. Rumah Balai Batak
Toba, Rumah Adat Sumatera Utara, Rumah Bailea, Rumah Adat Provinsi. Kegiatan ekonomi masyarakat. Teman-teman Smart Point, ayo kita mengenal kegiatan masyarakat berdasarkan sumber daya alamnya. Masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi utama masyarakat sekitar daerah pantai adalah nelayan. Selain itu, banyak usaha di sektor pariwisata yang berkembang, sehingga usaha seperti pertokoan, penginapan, dan hotel, serta jasa pemandu wisata dan penyewaan alat-alat menyelam menjadi usaha baru masyarakat di pesisir pantai. Masyarakat daerah laut. Potensi perikanan laut di Indonesia sangat besar. Hasil laut seperti ikan, mutiara, kerang, kepiting, udang, teripang, dan rumput laut. Di laut juga terdapat kegiatan pengeboran sumber energi minyak bumi. Selain itu, laut dapat sebagai wisata bahari. Masyarakat daerah sungai. Bagi sebagian orang, sungai dipergunakan sebagai sumber air bagi kehidupannya. Namun, sungai juga digunakan sebagai sumber pengairan bagi pertanian. Sungai juga menjadi jalur transportasi bagi masyarakat. Ada salah satu usaha ekonomi yang memanfaatkan sungai dengan mendirikan pasar terapung. Pasar jenis ini dapat ditemukan di Sungai Barito. Semua usaha jual beli dilakukan di atas perahu. Oleh karena keunikannya, pasar ini juga menjadi objek wisata. Masyarakat dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah datar yang memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan air laut. Daerah dataran tinggi baik untuk menanam sayuran dan buah-buahan. Selain sebagai lahan pertanian, dataran tinggi juga merupakan tempat yang cocok untuk tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi pada umumnya memiliki udara yang bersih, sejuk, dan segar. Masyarakat dataran rendah. Dataran rendah merupakan daratan yang memiliki ketinggian antara 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Seperti dataran tinggi, dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu, dataran rendah juga dimanfaatkan untuk industri, peternakan, dan perumahan. Nah, teman-teman, itu. Nah, berikut upaya-upaya untuk menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, berikut Bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai rasnya masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa hingga dapat memperkukuh NKRI. Berikut ini merupakan sikap-sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras. Pertama, saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Kedua, senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persatuan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain.